This call is now being recorded. Sembari menunggu, sedikit memberikan informasi kepada kawan-kawan sekalian bahwasanya nanti ada sesi tanya jawab juga yang dibuka pada pukul 20 jam 9 kurang 10, 20 lebih 50. Untuk tanya jawab nanti bisa diklik di titik 3 di bawah, teman-teman. Ada titik 3, diklik, terus klik aktivitas, kemudian pilih tanya jawab. Pilih tanya jawab, bisa dituliskan di situ untuk tanya jawab. Ahlan wa sahlan kepada teman-teman lain yang bergabung. Bismillah, afwan sebelumnya ada beberapa kesalahan teknis. Ya. Sembari menunggu beliau, Al-Ustadz Hanif Hafidhullah Ta'ala datang. Mungkin
Bismillah. Alhamdulillah ya, beliau Al-Ustaz Abdul Harith Hanif Hafidhahullah Ta'ala telah hadir di tengah-tengah kita. Cek pesan. Ya. Ini. Bisa sini. Ya. Ahlan wa sahlan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ustaz? Siap. Alhamdulillah. Ya. Insyaallah untuk menyingkat waktu mungkin bisa kita mulai Ustaz. Pertemuan pada malam hari ini. Kita tafadhol Ustaz. Suaranya jelas nggak? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali berjumpa dalam pertemuan kali ini untuk membahas tentang fiqh fikih puasa. Karena insya Allah Ramadan telah dekat dengan kita, tinggal menunggu 1 pekan kurang lebih. Dan di antara kewajiban seorang muslim adalah berpuasa Ramadan. Ini ibadah yang wajib atas setiap muslim. Sehingga kita benar harus mengilmui tentang masalah puasa. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ya. Kita wajib berilmu sebelum berucap dan beramal. Sehingga mengenal fikih puasa, tahu hukumnya adalah kewajiban setiap muslim. Karena puasa juga wajib atasnya. Sehingga juga wajib mengilmui tentang masalah puasa. Dan pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan bahas sekilas atau sepintas saja tentang fikih puasa, karena puasa itu ada banyak permasalahan. Di antara kita bahas insyaallah pada malam ini, kalau waktunya cukup, adalah tentang ta'rifus shiyam, definisi puasa dan rukun-rukunnya. Kemudian kita bahas juga hukum puasa Ramadan dan dalilnya. Kemudian juga kita bahas insyaallah pembagian puasa.
Kemudian kita bahas juga insya Allah keutamaan puasa Ramadan dan hikmah syariat puasa Ramadan. Masalah berikutnya syarat-syarat wajib puasa Ramadan. Berikutnya ada pembahasan dengan apa kita masuk atau dengan apa kita menetapkan awal Ramadan atau awal Syawal. Juga ada pembahasan tentang waktu niat puasa dan hukumnya. Juga ada pembahasan yang lain tentang udzur-udzur yang membolehkan seorang berbuka puasa saat Ramadan. Juga ada pembahasan pembatal-pembatal puasa. Kemudian sunnah-sunnah puasa, hal yang makruh saat puasa. Juga ada pembahasan puasa-puasa qadha, puasa yang haram, dan puasa-puasa yang sunnah. Banyak pembahasan, namun kita insya Allah bahas apa yang kita bisa, apa yang kita mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Kita hanya menyampaikan apa yang kita bisa, karena waktu yang singkat. Langsung kita mulai. Saya ambilkan dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Kita usia. Bab yang pertama adalah tentang pendahuluan muqaddimah. Definisi puasa. Puasa secara bahasa bermakna al-imsak 'ani syai', menahan dari sesuatu. Dalam istilah fikih atau istilah syar'i, puasa adalah al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajr as-shadiq ila ghurubi syams ta'abbudan lillahi subhanahu wa ta'ala. Puasa adalah seorang menahan dari pembatal-pembatal puasa sejak terbit fajar shadiq, sejak awal masuk waktu subuh sampai tenggelam matahari, sampai awal waktu maghrib, dengan yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga dari dan definisi ini, definisi puasa, kita bisa mengambil kesimpulan rukun puasa ada dua. Ada dua rukun puasa. Yang pertama adalah al-imsak 'anil muftirat. Dia menahan diri, dia bersabar dari pembatal-pembatal puasa sejak terbit fajar shadiq, sejak awal waktu subuh sampai tenggelam matahari. Nah, yang kedua adalah rukun yang kedua adalah niat. Puasa itu wajib berniat. Apa makna niat? Niat adalah seorang bertekad kuat dan menyengaja untuk berpuasa, untuk beribadah esok harinya. Seorang bertekad kuat, berazam dan menyengaja untuk menahan dari pembatal puasa karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan niat akan dibedakan antara amalan taat dan amalan yang mubah. Contoh, ada orang yang puasa tapi karena operasi, dokter nyuruh dia puasa, jangan makan minum selama sekian jam. Ini bukan puasa syar'i. Karena puasa syar'i itu ada niat ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niat ibadah kepada Allah Ta'ala, taat pada perintah Allah Ta'ala. Adapun orang yang puasa tanpa ada niat ibadah, maka dalam istilah syar'i bukan dikatakan puasa. Juga innamal a'malu binniyat. Semuanya, setiap amal bergantung pada niatnya. Kita bahas masalah berikutnya adalah hukum puasa Ramadan dan dalilnya. Setelah kita tahu bersama perkara yang sudah sangat jelas dan pas dalam Islam tentang wajibnya puasa Ramadan. Bahkan saum Ramadan termasuk dalam rukun Islam yang kelima. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Kutiba yani furiḍah, diwajibkan kepada kalian puasa. Ini jelas ya. Lafaznya kutiba yani furiḍah. Sehingga ulama sepakat seluruhnya, ijma' para ulama,
tentang wajibnya puasa Ramadan, serta kafirnya orang yang mengingkari puasa Ramadan. Kalau yang mengatakan puasa Ramadan gak wajib, hanya sunnah saja, maka dia murtad, kafir. Meskipun dia puasa, karena dia mengingkari apa? Ayat Al-Quran, juga mengingkari ijma' para ulama, serta kaum muslimin seluruhnya. Juga Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat yang lain, "Faman syahida minkum asyhara falyasumhu." Siapa yang menyaksikan bulan, yakni Ramadan, maka berpuasalah, falyasumhu. Ini lamul amr dan dengan fi'il mudhari termasuk sifatul amr, sehingga al-amr lil wujub. Perintah itu asalnya untuk mewajibkan. Juga dalam hadis Ibnu Umar disebutkan Islam dibangun di atas 5 perkara. Di antaranya adalah puasa Ramadan. Nah, juga ada yang lain dari suara Arabi. Ketika Rasulullah bertanya tentang hukum syariat, yang mengatakan, "Ya Rasulullah, akhbirni ada faradallahu alayya min as-siyam." Wahai Rasulullah, kepadaku tentang apa puasa yang wajib untukku. Qala, kata Rasulullah SAW, syahr Ramadan, puasa Ramadan. Qala, ia bertanya kembali, hal alayya min ghairi? Hal alayya ghairu? Adakah yang lain? Rasul mengatakan, la, tidak ada. Illa tatawwa syai'an, selain kalau yang sunnah, sehingga menunjukkan wajibnya puasa Ramadan. Berikutnya masalah yang ketiga, kita bahas insyaallah, pembagian puasa. Pembagian puasa. Puasa terbagi dua. Ada puasa yang wajib, yang kedua ada puasa yang sunnah. Puasa yang wajib terbagi tiga. Pertama ada puasa Ramadan, kedua puasa kafarah, ketiga puasa nadar. Puasa kafarah, contoh kafarah apa? Lihat kafarah bersetubuh suami istri ketika puasa Ramadan, siang hari Ramadan, atau kafarah nadar, kafarah sumpah. Ini semuanya dibahas dalam bab ini. Di babnya tersendiri. Kita nggak bahas sekarang. Ketika puasa nadar, contohnya seorang mengatakan, saya bernadar puasa 3 hari, maka dia wajib puasa 3 hari karena Allah SWT. Atau dia nadar yang muqayyad, mu'allaq, yang mengatakan kalau saya sembuh dari sakit saya, kalau saya sembuh dari sakit, saya nadar puasa 2 hari, maka dia wajib puasa karena dia telah bernadar untuk puasa. Nah, kemudian berikutnya tentang keutamaan puasa Ramadan dan hikmahnya. Ya, ini dalam sebuah hadis Nabi SAW menyatakan, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna. Salat-salat yang 5 waktu, salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Al-jum'ah ilal jum'ah, kemudian Ramadan kepada Ramadan berikutnya adalah mukaffirat, penebus dosa di antara keduanya, dengan syarat idza istuni badal kabair, ketika dia tidak berbuat dosa besar. Artinya menghapuskan dosa kecil. Dosa-dosa kecil yang dihapus ditebus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara fadilah Ramadan yaitu akan Allah ampun dosa-dosanya bagi yang puasa ikhlas dan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadhana iman wa ihtisaban." Siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, mengharap pahala Allah taala, maka ghufira lahu, akan diampuni baginya ma taqaddama min dzambi, dosa yang telah lalu. Ini utamanya luar biasa. Siapa yang tidak punya dosa di antara kita? Kita merasa dosa kita sangat banyak, segunung, bahkan bergunung-gunung.
Dan siapa yang bisa mengampuni dosa kita? Kalau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan amal soleh, dengan puasa Ramadan, bismillah taala Allah akan ampun dosa-dosa kita semuanya. Dosa yang telah lalu. Nah, kemudian hikmahnya, di antara hikmah puasa Ramadan adalah ya tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, mensucikannya. Ya. Ia berlatih bersabar. Yang ketika di luar Ramadan dia syahwatnya terpenuhi, dia makan, dia minum, karena dia melihatnya haram. Ketika puasa dia ada rem untuk menahan semuanya. Ketika mau makan minum dia bersabar dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika bergoda syahwatnya dia bersabar di sedang puasa. Saya nggak mau ada saya hilang gara-gara perkara haram ini. Maka biidznillah taala Allah akan berikan hidayah kepada istiqomah dengan puasa itu. Nah, ketika dia tidak berpuasa, dia suka berdebat, mencela, menghina. Ketika berpuasa, dia ingat ketika diajak berdebat, dia tidak berkelahi, dia mengatakan ini shaim, saya sedang puasa. Ya, ini bisa apa? Menangkal segala bentuk efek negatif dari hawa nafsu. Allah selamatkan dia dari berbagai perbuatan maksiat dan dosa. Nah, juga dalam puasa terdapat apa? Tasfid di dunia, menjadikan dia zuhud pada dunia, zuhud pada dunia dari syahwat. Juga ia menyongsong hari akhirat yang kekal. Dia banyak berdoa kepada Allah Ta'ala ya, karena puasa waktu yang mustajab untuk berdoa. Hanya doa kepada Allah Ta'ala, berzikir, membaca Al-Quran. Dia tidak banyak berangan-angan dunia, apalagi maksiat, karena syahwatnya sedang dikekang oleh puasa. Kemudian juga dengan puasa dia akan merasakan apa? Hidupnya orang miskin, kesulitan hidup orang miskin, di mana mereka biasa kelaparan, kehausan, tidak punya makanan untuk hari esok, bahkan untuk malam ini tidak punya makanan. Kalau puasa seorang bisa merasakan bagaimana susahnya kehidupan orang miskin, orang fakir, yang merasa lapar, merasa haus, merasakan apa yang mereka rasakan, sehingga membuat hatinya lembut dan tersadar bahwasanya dia tidak sendirian, dia punya saudara yang dibantu, sehingga dia punya sedekah pada orang miskin, memberikan iftar kepada mereka. Nah, dan hikmah yang lain ada banyak. Kemudian kita bahas berikutnya adalah al-masalah khamisah, ya, syarat wajib puasa Ramadan. Jadi siapa yang wajib puasa Ramadan? Ini mana ucapan saya? Syarat wajib puasa. Puasa Ramadan ini wajib bagi siapa? Yang pertama orang Islam. Orang Islam Muslim. Yang kedua orang yang balik. Sifatnya adalah Islam, balik. Yang tiga berakal. Yang keempat sehat. Yang kelima menetap, istiqomah. Dan yang keenam tidak sudah haid atau nifas, ini bagi wanita. Yang pertama adalah Islam. Islam adalah syarat wajib puasa, sehingga tidak sah puasa bagi orang kafir, karena puasa adalah ibadah, dan ibadah harus ada keikhlasan. Ibadah harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan orang kafir tidak punya keikhlasan karena mereka kafir, berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala, berbuat kekufuran, sehingga sia-sialah amalan mereka seluruhnya, termasuk kalau mereka puasa. Kemudian juga meskipun mereka tidak wajib puasa, mereka juga akan diadab karena tidak puasa. Dan dikira mereka tidak puasa aman-aman saja. Tidak, Allah mengadil. Kita seorang muslim ketika tidak puasa Ramadan, terancam azab Allah Ta'ala, terancam azab dosa besar. Maka orang kafir pun
Selain mereka diazab karena kekafirannya kepada Allah Ta'ala, juga diazab karena mereka tidak menjalankan syariat Islam. Mereka tidak sholat, tidak puasa, tidak bayar zakat, tidak haji. Akan ada tambahan azab dari azab kekafiran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, syaratnya adalah balik. Sehingga orang yang belum balik, anak kecil yang belum balik, belum wajib puasa. Kata Rasul mengatakan, "Rufiyal aqalam an salatah." Pena diangkat dari 3 jenis manusia. Di antaranya adalah orang yang kecil sampai dia balik. Sehingga ya, anak kecil jangan dipaksa puasa karena belum wajib. Namun untuk latihan silahkan. Latihan puasa, misalnya dia latihan puasa ikut sahur bersama orang tuanya. Nanti buka pas zuhur, dia buka puasa. Pura-pura buka puasa lagi ya. Setelah itu setelah zuhur, dia lanjut puasa sampai maghrib. Ini nggak ada masalah karena hanya melatih dia puasa. Dia bukan orang yang wajib berpuasa. Bahkan tidak puasa pun nggak ada masalah. Nah, kemudian yang ketiga adalah berakal. Sehingga puasa tidak wajib atas orang gila. Atau orang yang idiot. Hilang akalnya. Karena orang gila, orang idiot, dia tidak paham dengan syariat. Tidak memahami perintah larangan syariat. Tidak paham sholat, tidak paham perintah puasa. Tidak paham larangan Allah bukan Rasulnya. Maka juga kena terangkat dari mereka yang tidak berakal. Yang keempat adalah sehat. Sehat. Sehingga orang yang sakit dia tidak wajib berpuasa. Yang tidak wajib bukan berarti tidak harus qadha. Dia wajib mengqadha. Ketika Ramadan dia sakit, dia boleh berbuka puasa namun ada kewajiban mengqadha. Allah Ta'ala mengatakan, "Wa man kana minkum maridan aw 'ala safarin." Siapa yang sakit atau safar di antara kalian, maka ketika dia berbuka, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka ketika dia berbuka tidak berpuasa, maka dia mengganti di hari yang lain, mengqadha puasanya di hari yang lain di luar Ramadan. Sehingga jelas orang sakit ada uzur untuk tidak puasa. Juga orang yang safar. Yang kelima adalah syaratnya iqamah, dia menetap. Sehingga musafir tidak wajib puasa Ramadan. Dia ada uzur untuk berbuka puasa. Tadi kita baca ayatnya, aw 'ala safarin. Wa man kana minkum maridan aw 'ala safarin. Sehingga jelas ada kata safar. Mereka juga ada rukhsah untuk berbuka puasa di siang Ramadan. Orang yang safar tersebut dia boleh memilih antara puasa atau berbuka. Orang yang safar, kalau dia merasa kuat puasa tidak memberatkannya, dia boleh berpuasa. Atau juga dia ketika dia merasa berat berpuasa karena safar yang melelahkan atau panas terik matahari, ya, maka dia boleh berbuka. Mana yang mudah silahkan dikerjakan. Ya. Kemudian yang salah satu adalah al-khulu, dia tidak sedang haid atau nifas, ini syarat bagi wanita saja. Dulunya apa? Yang Nabi SAW mengatakan, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah wanita ketika sedang haid dia tidak sholat juga tidak puasa? Fadzalika min nuqsani diniha. Itulah diantara apa? Bentuk kekurangan agamanya. Karena kadang libur puasa ketika haid, juga libur sholat saat haid. Sehingga manusia atau wanita itu dikatakan kurang agama dari lelaki. Lelaki dia full puasa Ramadan, dia tidak kena haid atau nifas, juga tidak kena apa? Libur sholat, terus dia sholat panjang hidupnya. Laki-laki, kalau perempuan karena libur ketika nifas sebulan libur, atau ketika haid 6 hari libur sholat, sehingga dikatakan termasuk kekurangan agamanya si wanita seperti ini. Namun ketika perempuan tapi haid dan nifas, Aisyah menjelaskan, kami para wanita tertimpa haid.
Fanu'maru biqada'i shaum. Kami diperintah untuk mengqada puasa, untuk mengganti puasa. Wa la nu'maru biqada'i shalah. Dan kami tidak diperintah untuk mengqada salat. Sehingga hanya wajib mengqada puasa. Perempuan yang haid atau nifas tidak wajib mengqada salat. Juga tidak ada qada salat, hanya wajib qada puasa. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana kita menetapkan awal datangnya Ramadan, awal masuk bulan Ramadan, juga awal masuk bulan Syawal. Yang kita mulai puasa esok harinya. Kalau kita ketahui bersama, namanya bulan Hijriah hanya di antara 30 atau berapa? Atau 29 hari. Bulan Hijriah hanya dua kemungkinan. Kalau enggak 30 hari, berarti 29 hari. Sehingga apa? Kapan kita Ra'yatul Hilal? Untuk mengetahui masuknya atau munculnya bulan yang baru. Yani kita melihat hilal pada tanggal 29 Sya'ban sorenya. Tanggal 29 Sya'ban sorenya. Malam 30 Sya'ban kalau kita belum lihat hilal. Maka tanggal 29 Sya'ban sorenya kita ke laut atau ke pantai sehingga melihat langit. Apakah telah muncul hilal atau tidak? Hilal ini apa? Bulan sabit yang tipis, tanda masuknya bulan yang baru. Ketika tanggal 29 Sya'ban sorenya pada maghrib terlihat hilal, muncul bulan sabit yang tipis, berarti sudah masuk Ramadan. Malamnya itu malam 1 Ramadan, besoknya 1 Ramadan, malamnya malam 1 Ramadan, sehingga besok puasa dan dia mulai tarawih pada malam tersebut. Juga menetapkan awal Syawal, juga melihat apa? Hilal Syawal. Kapan kira-kira? Tanggal 29 Ramadan. 29 Ramadan. Hilal ya hilal, ketika terlihat hilal pada malam tersebut, maka besoknya adalah sudah Id. Maka sudah terkira pada malamnya, malam Id. Tapi kalau belum terlihat hilal pada sore tanggal 29 Sya'ban atau sore tanggal 29 Ramadan, berarti esoknya masih tanggal 30. Besoknya masih tanggal 30 Sya'ban. Atau besok masih tanggal 30 Ramadan. Masih belum terlihat hilal pada malam sore tanggal 29. Sehingga di sini penentuan awal bulan dengan ru'yah. Nabi SAW mengatakan, "Idza ra'aitumu fasumu wa idza ra'aitumu fa'aftiru." Kalau kalian lihat hilal, maka puasalah. Dan kalau kalian melihat hilal, yang hilal Syawal, maka berbukalah, yang Idul Fitri lah. Sehingga jelas Rasul merintahkan apa? Puasa dan Id dengan Ru'yatul Hilal. Juga Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan hilal, ini bulan sabit, bulan Ramadan di antara kalian, maka puasalah. Jelas ya. Dua nas ini memerintahkan apa? Ru'yatul hilal. Bagaimana jika ternyata tanggal 29 Ramadan atau 29 Sya'ban ya, kita ru'yatul hilal, ternyata langitnya mendung. Ada awan tebal yang menutupi apa? Menutupi langit sehingga tidak kelihatan. Gimana jika kemudian ternyata langitnya tidak cerah, mendung, atau hujan atau tertutup awan? Rasulullah SAW, fa'in rummiya alaikum fa'akmilu inda Sya'ban thalathin. Fa'in rummiya alaikum fa'akmilu inda Sya'ban thalathin. Jika langit tertutup awan, ya, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Ya. Sekarang saya tanya, gimana kalau ternyata hilal muncul
Ternyata secara kenyataan hilal muncul ketika malam, ketika sore tanggal 29 Sya'ban. Namun karena ada awan yang menutupi sehingga tidak kelihatan. Apa yang kita perbuat? Apa yang kita kerjakan? Kalau kenyataannya hilal sudah muncul, bulan sabit, namun awan menutupi langit sehingga kita tidak kelihatan sama sekali. Apa yang kita kerjakan? Besok puasa atau nggak puasa? Kita sempurnakan Sya'ban 30 hari atau besok sudah 1 Ramadan sehingga mulai puasa. Gimana Mas? Jawabannya apa? Apa yang Rasul perintahkan adalah sempurnakan Sya'ban 30 hari. Kata Rasul, jelas ini tadi saya sebutkan. Fa'in humi alaikum, kalau ada awan tertutup, ada awan yang menutupi langit, sempurnakan Sya'ban 30 hari. Meskipun kenyataannya hilal telah muncul di langit, tidak kelihatan. Ini perkara gaib. Gaib itu kita tidak tahu, kita hanya beramal dengan yang zahir. Dalam Islam, kita diperintah untuk beramal dengan yang zahir. Adapun yang gaib, ya kita tidak tahu. Kita beramal dengan yang zahir. Dan yang zahir adalah awan menutupi langit. Maka kata Rasul, sempurnakan Sya'ban 30 hari. Sehingga di sini menunjukkan batilnya ya perhitungan hisab untuk penentuan apa? Awal dan akhir Ramadan. Atau hisab dan hisab ilmu falak. Jadi dihitung perkiraan apa? Perkiraan nanti kira-kira tanggal sekian maka sudah muncul hilal sekian derajat. Terlihat oleh mata. Tanggal sekian sehingga sudah masuk Ramadan. Tanggal sekian perkiraan sudah terlihat hilal Syawal sekian derajat sehingga terlihat oleh mata. Ini nggak berlaku dalam penentuan awal dan akhir Ramadan. Kenapa? Karena Rasul merintahkan untuk melihat hilal dengan kasat mata. Beda ra'aitumuhu. Kalau kalian melihatnya, melihat dengan kasat mata, bukan dengan perkiraan, perhitungan seperti itu. Namanya menghitung-hitung, ya bisa salah, bisa betul. Jadi kalau melihat, kelihatan. Bila terlihat, besok puasa. Enggak kelihatan, besok belum puasa. 30 Sya'ban. Kan mudah. Islam agama yang mudah. Sehingga menunjukkan apa? Batilnya. Sebagian pendapat yang mereka menggunakan hisab untuk penentuan awal dan akhir Ramadan. Nah, di sini kita akan bacakan kalam para ulama tentang batilnya apa? Pendapat mereka. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Majmu' Syarah Madzhab mengatakan la yajibu mimma yaqtadihi hisabul munajjim as-sawm alaihim. Hisabnya para ahli falak tidak wajib diamalkan. Tidak ada konsekuensi apa pengamalannya. Untuk dia juga tidak pernah untuk yang lainnya. Juga Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa beliau mengatakan inna na'lamu bil iqrar min dinil Islam anna al-amal fi ru'yatil hilal as-sawm wal hajj aw al-iddah aw al-ilah aw ghairu dhalik min al-ahkam al-mu'allafah fil hilal. Kata beliau mengatakan kami mengetahui dengan pasti dalam agama Islam bahwa kita mengamalkan dengan ru'yatul hilal dalam penentuan puasa, haji, iddah, ilah dan yang lainnya dari hukum yang terkait dengan hilal. Sehingga jika ada perbedaan kesimpulan, perbedaan waktu antara penentuan hilal, ru'yah hilal dengan apa? Hisab, kita ambil yang ru'yah hilal. Karena ini perintah Nabi SAW. Perintah Nabi SAW. Ini yang diamalkan. Nah,
Kemudian berikutnya waktu niat. Masalah sabi'ah, waktu niat puasa dan hukumnya. Jelas ya, niat itu termasuk rukun puasa. Seorang wajib berniat puasa, bahkan masuk rukun. Ya. Sehingga dengannya akan dibedakan mana yang puasa yang Ramadan, mana yang puasa yang qadha, mana puasa yang kafarah, mana yang nazar, mana yang puasa sunnah. Dan kapan waktunya? Waktu puasa Ramadan adalah setiap malam. Setiap malam waktunya mulai dari pada maghrib sampai menjelang subuh. Dia boleh berniat pada maghrib, pada isya, atau ketika sahur dia berniat. Nah, karena puasa itu ibadah yang berdiri sendiri. Ya, ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat sampai hari terakhir. Artinya puasa yang masing-masing, hari yang masing-masing. Sehingga puasa itu hari pertama tidak ada kaitan dengan puasa hari kedua. Sehingga puasanya masing-masing. Beda kalau sholat kan 4 rakaat, zuhur 4 rakaat. Cukup niat di awal saja untuk 4 rakaat sholat zuhur. Tidak sholat yang rakaat karena satu kesatuan. Satu rakaat batal 4 rakaat. Dia tutup di rakaat kedua, batal langsung 4 rakaat. Kalau puasa ada, dia batal puasa pada hari ketiga, maka hari yang lain nggak ada kaitannya, nggak ada pengaruhnya. Sehingga puasa wajib berniat setiap malam, masing-masing setiap harinya. Ini secara akal ya, secara ilmu alasan. Dalilnya adalah hadis Hafsah radhiyallahu anha. Rasul menyatakan wasallam, "Man lam yubayit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu." Siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Tidak sah puasanya. Siapa yang tidak berniat puasa sebelum subuh, ya, karena maksimal niat adalah ketika sahur, menjelang subuh. Artinya, kalau ada orang yang tertidur atau dia pingsan, ada orang yang pingsan, anggaplah dia kecelakaan pingsan sejak sore hari, kalau Ramadan masih pingsan, kemudian bangun-bangun setelah subuh, artinya dia nggak niat puasa otomatis. Antara waktu maghrib sampai subuh dia belum niat puasa, maka tidak sah puasa itu. Karena niat puasa Ramadan harus dari malam hari, sebelum subuh, setelah maghrib. Juga puasa Ramadan ya harus niat setiap hari. Tidak cukup niat di awal saja untuk seluruh hari, karena ini puasa masing-masing. Puasa harinya masing-masing. Juga rukunnya juga masing-masing. Ada rukunnya niat dan rukun al-imsak yang muftirat. Dia menahan dari batal puasa. Kemudian ada puasa sunnah, maka dia boleh berniat puasa di siang hari, boleh. Dia boleh niat puasa di siang hari. Dalilnya apa? Karena Nabi Sallam masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, bertanya, "Hal indakum min syai'?" Apakah ada makanan di rumahmu? Fakullah, kata Aisyah, tidak ada. Ya, Nabi awalnya ingin makan, ingin sarapan di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika tidak ada makanan, maka Allah kata Rasul, "Fa inni idzan sha'im." Jika demikian, aku sekarang mau puasa. Nabi berniat puasa setelah apa? Siang hari. Ini mentaksis pengumuman apa? Riwayat Hafsah, di mana beliau mengatakan, Rasul mengatakan, siapa yang tidak berniat puasa setiap malam hari, ini puasanya mutlak ya. Asyian ini al-istidrak, puasa ini puasa yang umum, mencakup puasa Ramadan juga puasa sunnah. Namun hadis Aisyah ini mentaksis, mengkhususkan pengumuman riwayat, sehingga kecuali puasa sunnah.
kecuali puasa sunnah, maka boleh niat puasa setelah subuh, setelah siang hari. Ada puasa Ramadan tetap wajib niatnya sebelum subuh, karena jelas kata Rasul, man lam yubayyit siyama qabla al-fajr fala siyama. Nah, kemudian kita bahas sekarang berikutnya udzur-udzur yang membolehkan untuk berbuka puasa. Udzur-udzur yang membolehkan berbuka puasa siang Ramadan. Nah, pertama adalah sakit dan apa pada usia yang sudah sepuh, nenek yang lanjut usia, juga kakek yang lanjut usia. Orang-orang yang sudah tua renta dan sakit, maka mereka boleh berbuka puasa. Nah, orang sakit ini terbagi dua. Ada yang sakitnya itu ringan, sakit yang ringan, cuma sakit apa? Panu, sakit mata, sakit apa? Sakit ringan. Ya. Dia wajib puasa kalau cuma sakit ringan seperti itu. Ada pun sakit yang bermudarat pada tubuhnya, yang memberatkan dia berpuasa, maka ada udzur untuk berbuka puasa. Dan dia mengkodok di luar Ramadan. Dia mengganti puasa di hari yang lain di luar Ramadan. Yang ketiga, ada puasa, ada sakit yang sangat parah. Sakit yang sangat parah yang kecil harapan sembuh, kata dokter. Kata dokter ini sudah parah, kecil harapan sembuh. Kalau sakit apa? Ginjal yang harus ke rumah sakit, cuci darah, hemodialisa setiap bahkan 2 kali 3 kali, itu sudah parah sekali. Atau kanker stadium 4, misalnya sakit yang sangat parah yang kecil harapan sembuh, maka Allah mengatakan karena dia tidak mungkin bisa untuk mengkodok karena sudah nggak ada waktu lagi, maka dia wajib bayar fidyah. Wajib bayar fidyah. Seperti orang yang tua renta, nenek kakek yang tua renta, dia juga boleh berbuka dan dia wajibnya bayar fidyah. Sama dengan orang sakit ya, kecil harapan sembuh. Nah, Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian orang sakit yang ketika berpuasa justru akan menambah parah sakitnya atau bisa mengakibatkan kematian. Contoh dia sakit parah, dokter nyuruh dia jangan puasa, minum obat. Nanti kalau enggak berbahaya, bisa menghilangkan jiwanya. Maka haram hukumnya berpuasa baginya. Dia jangan berlebihan, jangan memaksa berpuasa karena itu termasuk tindakan bunuh diri. Allah Ta'ala mengatakan, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian bunuh diri kalian dengan cara apapun, bahkan dengan cara puasa. Karena puasa itu ada keringanan dalam syariat. Orang yang sakit boleh berbuka puasa. Orang yang sabar boleh buka puasa. Kenapa harus memaksakan diri untuk berpuasa hingga bisa menghilangkan nyawa kita? Nantinya orang yang sampai seperti itu tetap berpuasa punya haram baginya, termasuk tindakan bunuh diri. Allah a'lam bishawab. Kemudian yang kedua adalah sabar. Di antara rukhsah puasa adalah sabar. Tadi kita baca ayatnya, awal safarin. Atau kalian sabar, maka kalau berbuka dia mengganti di hari yang lain. Kemudian dalil bahwasanya orang yang sabar boleh memilih antara dua hal, boleh memilih antara puasa atau berbuka. Adalah ucapan Nabi SAW, in syi'ta fasum, wa in syi'ta fa'aftir. Kalau kamu mau silakan puasa, kalau kamu mau silakan berbuka. Rasul memberikan pilihan dua hal kepada orang yang sabar. In syi'ta fasum, wa in syi'ta fa'aftir. Kalau mau berhendak silakan puasa,
Kalau kau berhendak silahkan berbuka. Juga pernah sahabat Anas bin Malik menceritakan ketika dia pernah safar bersama para sahabat setelah Nabi SAW. Maka kata Anas, "Falam ya'in bis-sha'im 'alal muftir." Orang yang puasa tidak mencela orang yang berbuka. Walal muftiru 'ala sha'im. Orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Saling menghargai. Yang puasa, yang buka-buka, tidak saling mencela, tidak saling menghinakan yang lain. Saling menghargai amalan masing-masing. Namun ada muskilah di sini. Ada hadis di mana Nabi SAW mengatakan, "Laisa minal birri as-siyamu fi safar." Muskilah di sini ada hadis, "Laisa minal birri as-siyamu fi safar." Bukan dari kebaikan puasa ketika safar. Bukan dari kebaikan puasa ketika safar. Artinya seolah-olah puasa itu ketika safar bukan kebaikan, yang kejelekan. Bagaimana menjamak riwayat tersebut? Kita lihat sebab buruknya. Yakni disebutkan dalam riwayat selengkapnya adalah masih melihat ketika safar rajulan shaiman qad dhulla alaihi. Ada laki-laki yang dinaungi oleh kawan-kawannya, dikerumuni oleh para sahabatnya. Dia sedang puasa, memaksa puasa, berarti tidak kuat puasa. Dia safar, dia memaksa puasa sampai dinaungi oleh teman-temannya karena cuaca yang sangat panas. Yang masih berkumpul mengelilinginya. Nah, ini namanya apa? Takalluf, memberatkan diri. Ya, takalluf. Kalau nggak kuat puasa ketika safar, jangan puasa. Sehingga Rasul mengatakan, laisa minal birri as-siyamu fi safar. Bukan dari kebaikan puasa saat safar. Jika keadaannya seperti itu, dia saat safar nggak kuat puasa sampai pingsan, sudah berkunang-kunang sampai pingsan. Dia maksa puasa, ini bukan dari kebaikan karena bermudarat pada badannya. Mending dia apa? Berbuka puasa, jaga stamina, biar besok sehat, bisa puasa lagi. Walaupun dia yang sekarang dia ganti di hari yang lain satu hari, sehingga malamnya bisa taraweh, bisa baca Quran. Ini tidak hanya puasa amalan soleh, ya. Berbuka pun amalan soleh. Ketika dia sesuai sunnah, dia bisa banyak berzikir kepada Allah Taala, baca Quran, sholat tarawih. Esok hari bisa mulai puasa lagi. Nah, mulai ketiga adalah haid dan nifas. Haid dan nifas. Ya. Juga bahkan orang yang haid dan nifas haram berpuasa, haram dan dilarang berpuasa. Kita dapat riwayatnya, "Alaisa idza hadar lam tusalli wa lam tasum." Rasul, bukankah perempuan ketika haid dia tidak sholat juga tidak puasa? Fadzalika min sunni diniyah. Ini adalah kekurangan agamanya. Orang yang haid dan nifas dia wajib mengqadha puasa Ramadan di lain waktu. Nah, yang keempat adalah yang termasuk puasa adalah hamil dan menyusui. Hamil dan menyusui. Seorang wanita ketika dia hamil atau menyusui, dia mengandung anaknya atau menyusui anaknya, maka dia boleh berbuka puasa. Rasulullah SAW mengatakan, "Inna Allah wada'a 'alal musafiri syatra as-salat was-shaum." Allah Ta'ala menggugurkan kewajiban separuh sholat dan puasa atas musafir. Allah telah meletakkan apa? Untuk musafir separuh sholat. Ini badan bukan sholat yang 4 dari 2 rakaat. Jika Allah telah memberi keringanan untuk tidak berpuasa, saum. Rasulnya adalah setelahnya, wa'anil hubla wal murdi as-saum. Ini Allah wada'a 'anil hubla wal murdi as-saum. Allah juga meletakkan menggugurkan kewajiban puasa bagi al-hubla, perempuan hamil dan murdi menyusui, sehingga mereka ada rukhsah untuk berbuka puasa. Nah,
Ini kalau hamilnya masih muda, hamil yang anaknya itu masih kecil, masih bayi, sehingga sangat butuh pada ASI. Dia puasa, khawatir ASINya tidak bergizi, kurang nutrisi, sehingga menurunkan bayinya. Atau ketika kandungannya masih kecil atau memang orang menyusui butuh makanan yang banyak, nutrisi, agar sehat apa yang kandungnya. Namun jika bayi sudah usia mendekati 2 tahun, hampir disapih, ya dia biasanya sudah apa? Makan selain nasi, sudah makan nasi, sudah minum susu, minum yang lainnya, minum air putih, maka sebaiknya puasa. Kalau bayinya sudah besar, ya, sudah mendekati 2 tahun, setahun lebih, setengah bulan, setahun lebih, 6 bulan, lebih 3 bulan, ya ini sudah makan selain nasi, sudah cukup selain nasi, maka sebaiknya puasa, karena tidak bermudarat pada si bayi. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ketika mereka berbuka puasa, yakni orang yang hamil atau menyusui, apa yang wajib mereka kerjakan? Qadha atau fidyah? Di sini dalam riwayat Ibnu Abbas juga Ibnu Umar, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, nah, ada riwayat Ibnu Abbas mengatakan, wal murdi'u wal hubla idza khafata ala auladihima afqarata wa amata. Perempuan yang hamil dan menyusui ketika khawatir kepada anaknya, maka mereka boleh berbuka puasa wa amata, dan mereka bayar fidyah. Membayar fidyah kata Ibnu Abbas, yakni yang memberi makan orang miskin sejumlah hari yang ditinggalkan pada si kotak. Kemudian puasa 10 hari, 10 nasi kotak. Kalau dia nggak puasa sebulan, ya buat kotak nasi sebanyak jumlah puasanya. Ini kalau makanan matang. Kalau dia mau bayar dengan fidyah dengan apa? Bahan mentah, dengan beras, maka setengah sok, 1,5 kilogram beras. Satu hari dibayarkan apa? 1,5 kilogram beras, setengah sok beras. Allahu a'lam bishawab. Nah, kemudian juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar, anna maratahu salatu an wa hiya qubla. Istrinya bertanya pada Ibnu Umar tentang puasanya ketika hamil. Kata beliau, aftiri wa ta'imi akul miskinan wala taqdi. Berbukalah dan berilah makan setiap harinya seorang miskin, dan kau tidak perlu qadha. Sehingga jelas fatwa dua sahabat yang mulia, mereka memfatwakan apa? Fidyah, tidak qadha. Ulama yang lain mengiaskan antara mereka dengan orang yang sakit. Gimana kiasnya? Orang yang sakit ada waktunya sembuh, sehingga bisa memotong puasa. Begitu pula orang yang hamil menyusui, pasti ada saatnya dia tidak hamil atau tidak menyusui, sehingga ada waktu untuk memotong puasanya. Ini dikiaskan. Ya, banyak ulama yang mengiaskan demikian, ulama lain, ya. Sehingga kewajiban mereka adalah qadha, seperti halnya orang yang sakit. Namun di sini kita katakan ada fatwa dua sahabat yang mulia. Ya, ini kita ambil daripada kias, karena ada fatwa dua sahabat yang mulia. Juga dalam Al-Mughni, Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, qala Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa la mukhalif lahu min as-sahabah la qadha alaihima. Ucapan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, kata Ibnu Qudamah, nggak ada sahabat yang menyelisih yang lain. Tidak ada sahabat yang lain yang menyelisihinya, sehingga nggak ada qadha. Sehingga sekarang jadi ijma para sahabat. Fatwa ini tersebar di kalangan sahabat,
Dan kata ulama, tidak ada seseorang pun sahabat yang menyelisih fatwa tersebut. Sehingga ini adalah ijma para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya. Juga kita lihat orang yang hamil menyusui, sekarang dia hamil berapa? 9 bulan. Mama siap nggak puasa sebulan. Lahir dan menyusui. Berikutnya Ramadan 2 bulan dia nggak puasa. Ya kan? Sebulan karena hamil, sebulan menyusui. Tahun depan hamil lagi. 3 bulan nggak puasa. Menyusui lagi. 4 bulan nggak puasa. Tahun depan hamil lagi. Terus seperti itu gimana? Apakah dia mau setengah tahun? Mau puasa setengah tahun? Nah ini perkara yang sangat sulit. Islam agama yang mudah. Sehingga tidak mungkin Islam merintahkan puasa qadha selama 6 tahun atau 6 bulan. Siapa yang mampu seperti itu? Sedangkan dia juga wajib puasa lagi besok Ramadan berikutnya. Nah, terlebih nanti ada hutang karena haid atau nifas. Subhanallah. Artinya sehingga sangat mensuapkan ketika Ibn Abbas dan Ibn Umar berfatwa untuk fidyah bagi orang hamil dan menyusui. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir kita bahas terringkas ya tentang pembatal puasa. Pertama adalah makan minum dengan sengaja. Ini ijma para ulama. Batalnya orang yang makan minum dengan sengaja. Namun jika lupa maka tidak batal. Rasul mengatakan manasiya wa sha'im fakala aw syariba falyutim shauma. Ya. Siapa yang lupa ketika puasa dia makan atau minum maka sempurnakan puasanya, teruskan puasa sehingga tidak batal. Yang kedua, pembatal puasa adalah ijma atau jima, hubungan intim siang Ramadan. Ya ini pembatal yang ada banyak hukuman, konsekuensi. Pertama, batal puasa. Kedua, dia berdosa. Yang ketiga, wajib kafarah. Ya ini apa? Bebaskan budak. Kalau nggak mampu maka berpuasa 2 bulan berurutan. Kalau nggak mampu maka apa? Memberi makan 6 orang miskin. Dan wajib mengqadha puasa hari itu dari yang lain. Kemudian yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Contohnya masukkan jari kemana ke tenggorokan sehingga dia muntah. Ini muntah dengan sengaja. Ini batal puasanya. Rasulullah SAW, wa man istaqa fal amdan falyaqdi. Wa man istaqa amdan falyaqdi. Siapa yang muntah dengan sengaja maka qadhalah puasanya. Artinya puasanya batal. Dan Nabi memerintahkan mengqadha puasa. Adapun muntah yang tidak sengaja, contoh muntah ketika ada kendaraan yang mabok muntah, maka tidak batal puasanya. Rasul mengatakan, "Man dara'ahul fai' falaysa 'alaihi qadha." Siapa yang muntah dengan tidak sengaja, maka tidak ada qadha. Ini dia tidak batal puasanya. Yang keempat adalah hijamah, berbekam. Rasul menyatakan, "Aftara al-hajm wal mahjum." Telah batal puasa orang yang bekam dan yang dibekam. Sehingga di sini jelas menunjukkan batalnya orang yang membekam dan yang dibekam. Namanya aftara, telah batal, telah berbuka. Ada khilaf ulama, namun kita nggak bahas sekarang karena sudah dalam waktunya. Ini qaul sebagai ulama mengatakan batal puasa orang yang berbekam dan yang dibekam. Yang kelima adalah haid dan nifas. Haid dan nifas juga batal puasanya. Meskipun dia nifas atau haid 5 menit menjelang maghrib, dia sudah puasa seharian, maghrib jam 6 pas, dia haid jam 6 kurang 5, maka batallah puasa. Karena haid dan nifas membatalkan puasa. Yang keenam adalah murtad dari Islam, na'udzubillah. Bila agama dari Islam atau Yahudi atau na'udzubillah atau agama yang lain, maka juga batal puasa otomatis. Karena Allah mengatakan, "In asyrakta la yahbatanna 'amaluka." Kalau kau berbuat syirik pada Allah dengan murtad, buat kufuran, akan hapuslah seluruh amalan termasuk puasa. Yang terakhir adalah niat berbuka puasa, juga bisa membatalkan puasa. Karena tadi niat adalah rukun puasa. Kita bahas dalam awal daras, niat itu rukun puasa. Harus ada dalam hati kita niat puasa. Ketika seorang
bertekad kuat untuk membatalkan puasa. Saya nanti makan aja deh. Dia ada niat puasa di awal. Ketika siang hari dia berniat, nanti saya sore mau main bola, saya mau beli es teh. Bertekad kuat dalam hati, dia sudah siap bawa dompet, mau main bola, maka batallah puasanya. Meskipun dia belum minum. Kenapa? Karena niat itu adalah rukun ibadah, rukun puasa. Ketika dia membatalkan niatnya, maka batallah puasanya. Yang lama-lama lebih niat. Terus niat ya, bertekad kuat, bukan keraguan. Kalau seorang masih ada niat puasa, cuma dia ragu-ragu, ya maka belum batal. Alasan dia masih sudah berniat. Tapi kalau dia sudah yakin, sudah tekad kuat mau batal, maka batallah puasanya. Sebagaimana ketika niat puasa malam harinya, dia besoknya mau safar, anggaplah. Malamnya dia ragu-ragu, besok saya puasa nggak ya? Puasa nggak, mau safar aja, takut capek nanti. Maka dia belum niat puasa kalau begitu niatnya. Harus berazam. Niat yang sah harus berazam. Besok insya Allah saya puasa. Insya Allah saya selesai. Sampai tujuan safar. Ini berniat. Tapi kalau masih ragu-ragu, jika berbagai syarat ataupun puasa. Nah, kata Allah alam suat. Nah, ada pertanyaan dari itu? Nah, Ustaz. Syukran wa jazakumullah khairan. Ini ada beberapa pertanyaan dari ikhwah. Nah, Pertanyaan yang pertama dari Zamzam. Afan Ustadz, nah, ketika puasa, apakah setelah dia sadar dia dapat melanjutkan puasanya atau tetap terhitung batal karena hilang akal? Jazakallahu khairan. ketika menghilangkan, ya, contohnya apa? Misalnya dia kecelakaan siang hari, dia pas pagi hari itu niat puasa, kemudian pingsan ketika siang hari, kemudian dia sadar, namun kembali ketika menjelang maghrib, maka Allah alam dia kayak orang tidur. Hilang akal bukan batal puasa, tapi apa? Syarat wajib puasa. Artinya ketika seorang dari awal dia hilang akal, tidak wajib puasa. Tapi ketika hilang akal cuma sebentar, karena tidur, karena pingsan cuma sejam 2 jam, bangun lagi, maka tidak batal puasanya. Kayak tidur. Saya tambahkan lagi tadi yang terakhir tentang ciuman yang lewat. Demikian pula istimna, onani. Juga jumhur mengatakan yang 4 membatalkan puasa. Kenapa? Karena langsung menyatakan dalam disebutkan dalam diskusi menyatakan dalam diskusi Allah berfirman ya da'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatun ajli. Orang yang puasa itu dia meninggalkan makanannya, minumannya, syahwatnya karena itu. Sehingga seluruh makanan, minuman, syahwat dia tinggalkan kepada Allah Ta'ala. Ini baru puasa. Mafhumnya adalah orang yang tidak meninggalkan makan, tidak meninggalkan minuman, masih syahwatnya dilampiaskan dengan jima atau dengan syahwat yang lain, nih, maka puasanya batal. Ini pendapat jawab Imam 4 Hanifah, Malik Syafi'i Ahmad. Nama Allah a'lam. Ada yang lain? Ada lagi? Bismillah. Afan Ustadz, bagaimana jika puasa Ramadan lalu ada yang batal, tetapi lupa berapa jumlah puasa yang batal? Jadi bagaimana kita bersikap akan hal itu Ustadz? Jazakallahu khairan. Nah, ketika seorang lupa jumlah hari yang dia tidak berpuasa, sudah lama atau sudah lupa, dia perkirakan harinya. Anggaplah dulu ketika saya nggak puasa itu pas masih muda, anggaplah sudah balik, saya bolong 5 hari setiap Ramadan selama sekian tahun, 5 hari kali 10, anggaplah, atau 5 hari kali 3 tahun, 15. Dia perkirakan harinya. Setelah ada perkiraan, maka dia qadha sesuai apa yang dia perkirakan. Artinya tidak harus tepat, karena kita beramal dengan apa yang zahir.
Kalau ternyata nanti kurang, ya insya Allah maafkan. Karena kita berusaha untuk mengkodok. Kalau lebih, ya nilai pahala tambahan insya Allah. Ini dia perkirakan, dia ada usaha untuk mengingat-ingat. Dia perkirakan sekian hari, dia kodok sesuai perkiraannya. Kalau lebih, alhamdulillah, tambahan pahala. Kalau kurang, ya semoga Allah maafkan. Fattakullah mastata'tum. Nah, ada lagi yang lain? Ya. Mungkin dari ikhwah yang lain ada yang ingin bertanya via mic, tafadhol. Coba deh. Konsep izin bertanya, seseorang punya hutang puasa 10 hari. Apakah dia harus mengganti puasanya sebelum bulan Ramadan datang lagi, atau boleh dia mengganti di waktu 2 atau 3 tahun yang akan datang? Nah, ada pertanyaan, seorang punya hutang puasa 10 hari. Dia punya hutang 10 hari puasa Ramadan. Apakah boleh mengkodok puasa harus tahun ini atau boleh ditunda tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi? Saya jawab bahwasanya waktu kodok puasa adalah dari bulan Syawal sampai Sya'ban tahun tersebut. Waktu kodok itu adalah setelah Ramadan, awal Syawal sampai akhir Sya'ban. Ini yang ideal seperti itu. Jangan sampai dia masuk puasa Ramadan berikutnya masih punya utang puasa. Ini jangan sampai demikian. Sampai ulama ada yang mengatakan, ketika orang tidak mengkodok puasa Ramadan sampai datang Ramadan berikutnya, dia wajib bayar fidyah. Selain kodok juga wajib bayar fidyah sebagai hukuman baginya. Sehingga apa? Jangan sampai dia mengkodok puasa Ramadan di tahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang. Ini nggak bisa demikian. Maksimal adalah Sya'ban tahun depan, sebelum Ramadan tahun depan. Jelas ya? Syukur-syukur dahulukan, ya. Jangan sampai Syawal sudah mengkodok, belum dia puasa Syawal, dia kodok Ramadan baru puasa Syawal. Karena yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Cukup insyaallah ya. Nah, Ustaz. wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khairan kepada beliau Al-Ustaz Abdul Harith Hanif Hafidhahullah Ta'ala atas ilmu dan faedahnya yang sangat bermanfaat. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.